ومنهم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الشعراني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ومنهم أبو الحسن علي بن سهل الأصفهاني رحمه الله، وهو من قدماء مشايخ أصفهان، كان يكاتب الجنيد ويراسله. Berarti beliau suka surat menyurat dengan Imam Al-Junaid. Wa kana min aqranihi, dia termasuk daripada qarn itu kawan daripada Imam Junaid. Sahiba Ibn Ma'lan radhiyallahu anhu wa laqiya Aba Turab an-Nakhshabi, wa kana idza balaghahu an ahadin minal muslimin anna alayhi daynan. Dan apabila sampai kepada beliau berita an ahadin tentang seseorang minal muslimin dari kalangan kaum muslimin, jangan kenal maupun kenal batur maupun dek batur, namun cerita bahwa ini ya utang cerita pula kalau dia kenal pula tersebut maupun kenal pokok namun dia cerita arah suku dengan kaum muslimin pada utang, yursilu wa yuwaffi anhu ad-daina, beliau mengirimkan dan melunasi hutang kaum muslimin tersebut. Biar hutang, dia berhutang 1 juta, namun ini saya seorang ini kiriman langsung ada seorang balik. Dan boleh cerita Arab kaum muslimin berhutang. Si seorang yang teduk-teduk marah tiket. Namun dia perlu gue makin ramai TikTok di rumah kita. Nah, ada pada kita zaman kita ini makin ya. Paling-paling peduli dong termasuk mudah-mudahan seorang Allah Taala peduli untuk etik. Bighairi ilmin madyuni, tanpa sepengetahuan orang yang berhutang tersebut. Dia tahu dia terseorang. Fayati sahibad dain, maka dia pergi ke orang yang menghutanginya tersebut. Fayati sahibad dain fayaqulu lil madyun, maka berkatalah sahibad dain tersebut kepada orang yang berhutang tadi, qad wafallahu anka, sesungguhnya Allah sudah melunasi hutangmu. Walam ya'lamin nasu bidzalika illa ba'da mautihi radhiyallahu anhu, dan tidak diketahui oleh orang-orang demikian tersebut kecuali setelah beliau meninggal dunia. Dia sudah meninggal dunia, didarat cerita dengan seorang hutang mereka idik yang mau ngedaitan, berarti dia sahur hutang tersebut. Allah ya, luar biasa ya. Cakap kita ada hamdi selamat. Wa min kalamihi radhiyallahu anhu man lam yasihha fi mabadi iradatihi lam yaslam fi muntaha aqibatihi. Barang siapa yang tidak sah pada permulaan iradahnya, itu iradah keinginannya tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, la yaslam fi muntaha aqibatihi, maka dia tidak akan selamat pada akhir akibat daripada iradahnya tersebut. Wa kana yaqul, berarti tergantung berbi awal niat tersebut, itu akan memberikan gambaran pada akhirnya nih. Lamun dek kudu awal niat tersebut berarti akhirnya bagus. Kemudian wa kana yaqulu haramun ala qalbin arafa Allah ta'ala ay yaskuna ila ghairihi. Haram atas hati yang sudah mengenal Allah merasa condong dan tentram kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti haram atas hati yang sudah mengenal Allah condong dan merasa tentram kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kenal Allah Subhanahu wa taala laku, masih hendak merasa condong dan tentram kepada Allah, atau masih lebih tentram kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti ini ke haram. Tidak mungkin terjadi marak nikah. Lalu masih terjadi marak nikah berarti nikah dan tentu tak kenal. Seandainya kenal memang sudah kenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian hatinya tentram dengan selain Allah, maka marak bahasa fa in sakana ruqiba. Maka jika hatinya tersebut dia sudah mengenal Allah dan hatinya tersebut tidak merasa condong dan tentram kepada Allah, ruqibah, maka orang tersebut diberikan hukuman. Itu hukum si Allah Subhanahu wa taala. Wah, kenal lagu di yang merasa tentram dalam
Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yaqulu an-nasu min waqti Adam alaihi salam wa ila al-an yaqulun al-qalbu al-qalbu. Manusia sejak Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang mengatakan hati, hati, hatiku, hatiku. Misalnya ini saya sebut hati. Wa ana uhibbu rajulan yasifu li ish huwal qalbu. Dan saya ingin ada seseorang yang memberitahukan kepadaku apakah hati itu, apa yang dengan hati itu sebenarnya. Oh, dia lain dengan sebut hati itu. Lalu Nabi akan dengan hati tersebut. Fala ara, maka saya tidak melihat seorang pun yang bisa menjelaskan kepada saya apakah ini maksud dengan hati tadi. Wa kana yaqulu al-faqih, beliau berkata al-faqih, orang ahli fikih tersebut, walladhi la yadkhulu tahta al-mansubat ilaih, adalah orang yang tidak masuk di bawah al-mansubat ilaih, di bawah nisbah, dihubungkan kepada niki, dihubungkan kepada niki, dan orang yang faqih tersebut, yang ahli fikih tersebut, itu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menisbahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menisbahkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yaqulu li ashabihi ta'awwadu billah, dan beliau berkata kepada sahabatnya, mohonlah perlindungan kepada Allah dengan Allah min ghururi husnil a'mal, dari tipuan bagusnya amal, ma'a fasadi batinil asrar, beserta rusaknya bagian dalam sirnya. Ini kadang yang sering terjadi, yang peluluh para nikah tertipu di zahir amal. Karena kita puasa sunat, sembahyang sunat, karena membaca Quran, kuat menghadiri majelis pengajian, yang peluluh merasa baju. Kita tertipu para nikah. Sementara ma'a fasadi batinil asrar, beserta rusaknya bagian dalam daripada sir seseorang tersebut. Berarti mohonlah perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dedek diican para nikah tertipu dengan bagusnya amal. Wa su'ila radhiyallahu anhu an haqiqati tauhid, beliau pernah ditanya tentang hakikat tauhid, faqala qaribun min al-fara'id ba'idun 'anil haqa'iq. Wallahu a'lam. Nabi kena para nikah. Okey. Jauh dari tariqah, dekat dari tariqah, dari jalan tariqah, dan jauh dari hakikat. Itulah hakikat. Wallahu a'lam. Nabi kena. Wa kana yaqulu lamma istawla 'alayya syauqu fi bidayati, manakala menguasai diri saya oleh rasa rindu kepada Allah, ketika diri saya dikuasai oleh rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, fi bidayati, pada permulaan, di awal-awal saya tasawuf tersebut, awal-awal tasawuf beliau dikuasai hatinya dengan rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhani dzalika 'anil akli wasyurbi wan naumi, maka rasa rindu saya tersebut menjadikan saya lupa, itu melalaikan saya dari makan, minum, dan dari tidur. Lupaan berkelor, lupaan menginap, lupaan tidur, lupaan masari itu ini kegembir lantaran rasa rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu taala. Ini berarti tiap perlu ini. Dapat buktian puasa itu ini. Sambil lupa berbuka masih rindu. Yo, nyaur oleh terpikiran nak bisa buka barang ini. Meniatkan nikmat. ومنهم أبو محمد أحمد بن محمد بن حسين الجريري رضي الله تعالى عنه والله أعلم بالصواب.